Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa, ikhlas beramal. Sama-sama kita hormati bersama beliau Bapak Dr. Andes Haji Mustain Ahmad SHMH selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Wiharso MM selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, dan tak lupa yang saya hormati Ibu Siti Nurjazana SHMSI selaku Kasih Penma Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, beliau Bapak Haji Mustain Ahmad SHMH. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Karanganyar. Yang saya hormati Ibu Kasih Penma pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Madrasah calon pemimpin, madrasahnya calon pemimpin. Jadi di samping madrasah ini hebat dan bermartabat sebagaimana yang disampaikan Bu Kepala Madrasah tadi, sudah banyak anak-anak kita mendapatkan prestasi akademik, maka kita ingin merubah mindset masyarakat. Kalau dulu masyarakat kita itu sering ketika anak-anak kita masuk madrasah itu ingin jadi mudin dan lain sebagainya, maka kita ingin membuat narasi berpikir masyarakat kita bahwa sekolah di madrasah itu sekolahnya calon pemimpin. Terbukti di madrasah kita Manjua Karanganyar ini yang bisa kita banggakan, yang terakhir ini salah satu alumni kita menjadi wakil bupati di Kepulauan Riau, Mas Bengkalis, namanya Mas Bagus Santoso, yang beliau juga masih konsen dengan madrasah ini. Kemudian yang kedua yang kita patut kita banggakan, alumni kita ini juga Wakapolres Karanganyar Mas Busroni, yang itu juga sangat konsen dengan madrasah. Maka saya berharap kita sekalian, mari mindset kita rubah, karena madrasah ini mengajarkan dan mendidik anak-anak kita baik kecerdasan intelektual jelas, kemudian kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan transendental. Yang ada itu hanya di madrasah. Kalau di sekolahan lain itu hanya kecerdasan intelektual yang diutamakan, tapi di madrasah kita ini 4 kecerdasan itu maju bersama-sama. Dan kita lihat seorang pemimpin tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi harus emosional, kemudian cerdas spiritual, dan cerdas transendentalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya Pak Haji Wiharso, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Yang saya hormati Bu Kasih Pendidikan Madrasah Umum. Yang saya hormati Kepala Madukara Jaya, Pangkalan Cakra Sakti. Ya. Yang saya hormati karena
nama ini bagi saya juga punya cerita ikatan emosional. Ketika Madukara ini dulu nggak pakai Jaya, karena pakai Jaya. Itu mulai digaungkan di madrasah kita ini, dan ada suatu ketika ada junior saya yang bernama Mas Kusroni bercerita tentang cakra sakti yang terilhami dari Cakrayuda. Jadi Cakrayuda itu pangkalan pramuka Mang Satu Surakarta, yang waktu itu Pak Husnul nama itu saya yang kasih. Jadi Cakrayuda itu saya yang kasih namanya. Kalau lambangnya yang gambar Pak Sarok Prambang yang sekarang dipakai. Dan kemudian alhamdulillah pada episode berikutnya junior kita ini Mas Kusroni berhasil di dalam karir kepolisiannya. Ini sedang sekolah, mudah-mudahan ya sebentar lagi Kapolres. Yang saya hormati Ketua Komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Karanganyar beserta seluruh jajaran komite. Saya tadi merenung-renungkan beliau bertiga ini, chemistry-nya itu sudah dapat dari namanya. Ketika ada hidayah, maka akan melahirkan husnul hadi. Sebaik-baik hidayah itu ya husnul hadi, dan itu akan menjadi cahaya kebaikan, menjadi nur hasan. Jadi ini sudah luar biasa ini ya, kayaknya berkah dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak-bapak dan Ibu di komite matur nuwun, ini membawa keberkahan bagi madrasah kita semakin bagus, semakin baik, dan kemudian juga berkah itu datang lagi dari Pak Usman Ali, yang ini luar biasa. Jadi tadi saat kita ada di transit, saya sempat menyampaikan tentang bagaimana kita mensiasati kehidupan dunia yang oleh Al-Quran itu disebut sebagai laibun walahun. Jadi memang dunia itu yo permainan ya sendau burung. Tentu model permainan Amerika dengan Inggris berbeda, Inggris dengan Jerman berbeda, Jerman dengan Indonesia berbeda, Indonesia dengan Arab berbeda, Arab dengan Afrika berbeda, dan seterusnya. Nah, nanti akan saya singgung terkaitnya dengan moderasi beragama. Teman-teman semua, segenap sivitas Madrasah Aliyah Negeri 2 Karanganyar yang saya hormati, Pak TU dan tenaga pendidik kependidikan, semuanya yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, matur nuwun, kita bisa bertemu pada saat ini, dan sebaiknya pertemuan tidak lama, karena memang protokolnya begitu. Aturan internasionalnya nggak boleh berdekat-dekatan dan tidak boleh berkerumun dalam waktu yang lama. Apalagi jam 9:30 kita sudah ditunggu rapat kerja Basnas Karanganyar. Mudah-mudahan nanti 5 menit kita sudah bisa sampai di Karanganyar. Yang utama dari pertemuan ini tentu adalah kesempatan baik bagi saya untuk bertemu langsung dengan Pak Usman Ali Al-Haj dan menyampaikan rasa hormat, rasa terima kasih kami selaku pimpinan di wilayah Jawa Tengah atas apa yang telah penjenengan berikan untuk madrasah kita ini. Mudah-mudahan benar ini menjadi bagian dari tanda-tanda ketakwaan beliau, menjadi amal soleh beliau yang tadi digambarkan oleh Pak Kepala Kemenak, itu yang pahalanya akan terus mengalir. Pada akhirnya yang dinilai oleh Allah itu apa yang ada di dalam dada. Ketakwaan itu haguna. Jadi kalau kemudian Nabi menunjuk ke dada, kalau kemudian aturan dunia mengharuskan, aturan dunia di Indonesia itu mempersyaratkan bagaimana agar tanah ibadah, tanah yang diniati ibadah itu segera mendapatkan kemanfaatan, segera bisa dibangun dengan biaya pemerintah, maka prosesnya tidak wakaf, tetapi hibah. Dan ini saya minta kita tidak salah-salah gitu ya. Jadi tidak salah-salah. Kalau wakaf itu tanahnya menjadi berhenti untuk kepentingan agama dan pemerintah tidak bisa masuk ke situ.
Jadi kalau kemarin ada yang mau menarasikan ada wakaf uangnya dipakai pemerintah, pasti tidak. Kita punya banyak ulama, kita punya MUI, kita punya wakil presiden yang ketua Majelis Ulama Indonesia, pasti paham betul bahwa wakaf itu urusannya beda urusan dengan urusan dunia. Nah, yang saya sebut tadi diniatkan untuk kepentingan agama, dalam hal ini pendidikan agama. Demi sopodo-podo melaku, istilahnya ngikuti saja istilah yang ada. Toh pada akhirnya kembalinya nilai ini di hadapan Allah adalah pada niatnya. Maka kalau kita menyadari ini permainan, ini persendau gurauan, ini hanya urusan administratif dunia, nah, maka kemudian kita bisa menggunakan cara-cara yang paling efektif, karena begitu menjadi tanah atas nama Kementerian Agama, Madrasah Aliyah Negeri 2, maka ada kesempatan kita segera membangun. Tidak hanya bersumber dari rupiah murni, tapi juga bisa bersumber dari dana-dana yang lain yang itu disiapkan oleh pemerintah. Di negara Pancasila itulah agama bisa berkembang dengan sangat baik. Tentu sebagaimana perangkat kehidupan manusia yang lain, agama juga menghadapi kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan. Perkembangan agama tahun 60-an tentu berbeda dengan yang terjadi tahun 70-an. Kalau penjenengan sudah lahir silahkan dibayangkan, tahun 70 ke tahun 80 beda lagi. Bukan hanya soal agama, soal budaya, soal ekonomi, soal politik, dan sesungguhnya karena itu perangkat hidup manusia, di mana manusia itu memiliki karakter, memiliki pandangan, memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Maka kemudian warna perkembangan agama dan perangkat hidup yang lain, apakah itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, tentu menghadapi dinamikanya masing-masing yang berbeda-beda. Di era ketika saya sekolah di madrasah, biasanya apa? Belajar di madrasah. Jadi itu menarik yang disampaikan oleh Pak Kepala Kemenag tadi. Itu madrasah itu madrasahnya calon pemimpin. Jadi madrasah itu sekolahnya calon pemimpin. Mungkin orang-orang sih rada awam ngono sih kan. Nek pengen jadi pemimpin sekolahnya nanti, sekolahnya yang madrasah. Nah, gitu. Jadi pengen jadi pemimpin sekolahnya kemana? Sekolahnya ke madrasah, sekolahnya calon pemimpin. Nah, ketika saya dulu sekolah di madrasah, dan banyak teman-teman yang mengalami itu dalam pandangan kita sendiri, ya, kita ini lembaga pendidikan nomor sekian setelah sekolah umum. Tetapi hari ini, tadi Bu Indrati cerita sama saya, dengan adanya kemajuan yang bisa kita capai ini, pendaftaran secara online, ini usturah Pak. Jadi muridnya sudah luar biasa, antusiasnya sudah luar biasa. Belum lagi nanti ketika pendaftaran secara reguler kita lakukan. Madrasah-madrasah sudah mulai menolak murid. Madrasah-madrasah menambah ruang-ruang kelas baru. Tetapi ada beberapa dan bahkan banyak sekolah yang terpaksa harus regrouping, terpaksa harus tutup. Sampai hari ini nggak ada madrasah yang tutup, madrasah yang regrouping. Alhamdulillah. Ini bagian dari kemajuan pendidikan bidang agama. Dulu kalau bicara pesantren, mohon maaf, ya di kampung saya, ya termasuk di Gondangrejo gitu ya, pesantren itu sesuatu entitas yang langka gitu, tidak menarik. Kemudian kok nyebutke sak Karanganyari pondok pesantren enek piro ya gitu. Tapi hari ini hampir di semua kecamatan ada pesantren. Dulu mencari penghafal Al-Quran susahnya luar biasa. Hari ini kita di semua rumah kita ada penghafal Al-Quran. Umpama orang nanti 30 juz ya, juz 30. Di setiap rumah kita ada. Anak-anak kita kalau nggak bapaknya atau ibunya, bapak ibunya malah rapat ngandelan. Kalau anak-anaknya sekarang udah luar biasa.
masjid-masjid, rumah ibadah, kegiatan pengajian andai kata tidak ada pandemi, luar biasa ini kegiatan-kegiatan pengajian. Bukan hanya di masjid, di musola, di kelurahan, mungkin Balai Desa Mulurjo ya, sering dipakai pengajian. Di gedung-gedung pertemuan, di hotel, di lapangan, di stadion, bahkan yang perapatan, jalan ditutup untuk pengajian. Pun mang takon kontoni jenengan sing ning luar negeri, di negara manapun, ada nggak model pengajian kayak Indonesia semeriah ini? Gue kabeh wong untuk ceramah. Kadang-kadang ceramahnya malah beda karo pemerintah. Coba gue terjadi misalnya neng Saudi, lagi mangap di pancung saya. Nek wani beda karo pemerintah. Lu kita ini loh, beda karo pemerintah malah difasilitasi. Boleh, nggak apa-apa. Pemerintah mengumumkan, gitu. Oh, bodone sesuk. Aku butuh saiki yo. Ini ora apa-apa. Itu terjadi begitu pembangunan bidang agama kita memungkinkan kita semua sebagai umat beragama, wabil khusus umat Islam di Indonesia, itu bisa leluasa untuk mengekspresikan pengamalan agamanya. Juga kalau di tahun-tahun sebelumnya ada hambatan-hambatan terkait dengan kondisi zamannya pada saat itu, tapi hari ini makin hari makin kesini kehidupan pembangunan keberhasilan pembangunan bidang agama luar biasa capaian. Gus Putro Kiai jadi wakil gubernur, memungkinkan Pak Ruf Amin Ketua Majelis Ulama Indonesia jadi wakil presiden, memungkinkan tokoh-tokoh agama menjadi pimpinan-pimpinan politik, menjadi wakil rakyat dan seterusnya. Tetapi kita berhadapan juga dengan membanjirnya informasi keagamaan menyangkut tentang keyakinan, tentang pemahaman. Di dalamnya bisa diwarnai juga kepentingan-kepentingan si manusianya itu sendiri. Kadang-kadang kepentingannya ada yang kepentingan tidak benar. Maka ada kemungkinan agama ditarik-tarik kepada hal-hal kepentingan di luar agama. Tetapi pakai idiom-idiom agama. Jangankan kok yang investasi, mau investasi tanah, mau investasi kebun kurma, dan itu semuanya akhirnya penipuan. Umroh yang begitu hebat, begitu mulia, digunakan oleh orang untuk menipu saudaranya. Puluhan ribu kita yang tertipu oleh umroh abal-abal. Hati-hati yang sekarang sudah mulai menawarkan umroh Ramadan, karena nampaknya peluangnya tipis. Apalagi menawarkan umroh dengan biaya di bawah 20 juta, hati-hati. Nggak boleh. Nah, aturannya tidak memungkinkan. Sudah banyak orang yang pakai ini, yang menggunakan istilah-istilah keagamaan. Dan ini bukan kali pertama. Kita tahu sejak Snow Hebroni dulu sudah pakai itu, menggunakan idiom-idiom agama untuk kepentingan di luar kepentingan agama. Kalau Snow Hebroni menggunakannya untuk kepentingan imperialisme, kolonialisme pada saat itu. Yang saya sebut tadi untuk kepentingan ekonomi dari para pelakunya. Di sisi lain ada juga yang menggeret-geret agama kepada ranah liberalisme, popolek, sekularisme, agama urusannya gede, rasa negara rasa perlu ngatur. Bahkan kemudian bisa menjadi ateisme. Maka moderasi beragama sesungguhnya adalah upaya mempertahankan agama dalam wajah aslinya agar tidak ditarik-tarik pada kepentingan di luar kepentingan agama. Itu moderasi beragama. Wajah agama dalam posisi aslinya harus kita jaga biar tetap pada posisi moderatnya, karena memang Islam sebagai Allah secara berakar disebut di dalam Al-Quran wa ja'alnakum ummatan wasatan, dijadikan kalian itu sebagai umat yang moderat, umat yang tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengahnya. Ngurus akhirat, yang ngurus dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirat wa tansa nasibaka minad dunya. Berkeseimbangan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha. Pelit ya ora oleh, boros ya ora oleh.
berada di tengah-tengah, dan itu wajah agama. Wajah agama yang kalau di dalam visi kementerian kita menjadikan orang yang saleh. Orang yang saleh itu sebagaimana pengamalan di dalam ibadah kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada vertikalnya, ada horizontalnya. Ada takbiratul ihram Allahu Akbar diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada puasa yang sangat sir, as-saumuli wa ana azizim bih. Pahalanya masih menggantung sampai dengan zakat fitrah untuk lingkungan diterapkan. Haji yang ihram itu halalnya, tahallulnya dengan dipotong rambut dan sebaiknya dilakukan oleh orang lain. Agama sesungguhnya bukan sesuatu yang mengada-ada. Moderasi agama adalah upaya kita menjaga Islam, menjaga agama agar tidak tarik-tarik ke sisi kanan maupun sisi kiri, karena sesungguhnya agama berada di jalurnya, yaitu di jalur tengah itu. Saya kira itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira kurang bijak kalau kita berlama-lama di sini, apalagi ada Pak Kiai Daroji dari Basnas Provinsi, ada Pak Juli, Pak Bupati yang sudah menunggu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu yang ada pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita doakan Bapak Usman Ali, sekeluarga dan kita semuanya mudah-mudahan juga selalu di dalam liputan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.